Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Marsilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah pertama, yaitu kondisi geografis Eropa pada masa praaksara. Tentang prasejarah Eropa, kita akan bicara mulai dari manusia yang masuk ke Eropa pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum sekitar 1,4 juta tahun yang lalu, hingga awal Mesolitik sekitar 10.000 tahun lalu. 1. Paleolitikum. Di zaman es, manusia sudah ada di Eropa. Mereka sudah membuat bermacam-macam alat-alat dari batu. Gua dan liang menjadi tempat tinggal mereka. Banyak sekali gambar binatang-binatang yang ditemukan pada dinding-dinding gua. Di Prancis Selatan dan Spanyol Utara atau Altamira. Manusia waktu itu nomaden. Paleolitikum adalah periode yang sangat panjang dan lamanya beberapa ratus ribu tahun, kira-kira seluruh periode interglasial kedua, 375.000 sampai 175.000 sebelum Masehi. Kedua, Mesolitikum. Mesolitikum dimaksud ialah periode di antara Paleolitikum dan Neolitikum. Periode ini lamanya juga beberapa ribu tahun. Manusia dalam periode ini setengah nomaden, setengah sedenter. Tidaklah heran dalam periode ini kita menemukan permulaan fabrikasi tembikar. Ketiga, ada Neolitikum. Dalam zaman inilah kita peroleh bekas pertama dari perkampungan yang berhubungan satu sama lain. Rumah-rumah, tiang di danau, dan di rawa-rawa, dan di sampingnya terdapat bermacam-macam sampah atau kejaken Mondinger. Di sini ditemukan juga dolmen dan menhir. Akhir zaman Neolitis di Eropa Barat dan Eropa Tengah kurang lebih 2100 sebelum Masehi. 4. Zaman perunggu. Di zaman ini, keahlian telah maju. Manusia sudah pandai memperoleh tembaga dan timah dari biji. Perkakas dapur yang dibuat dari tanah liat dan logam kerap kali dihiasi dengan ukiran atau lukisan. Penemuan-penemuan selai Yaman termasuk pada zaman ketika kebudayaan perunggu berkembang di Asia dan Yunani. Selanjutnya, 5. Zaman besi. Taksiran-taksiran tentang permulaan zaman besi sangat berbeda. Untuk Eropa Utara dan Eropa Tengah berubah-ubah dari 1100 sampai 800 sebelum Masehi. Bagian pertama dari zaman besi Eropa diberi nama tempat penemuannya, Desa Kamergut, yaitu periode Hallstatt. Zaman prasejarah sesudah itu yang berakhir dengan penaklukan Eropa Barat oleh orang Romawi, disebut kebudayaan Latene. Kondisi demografis Eropa pada masa praaksara. Pentosan terjadi sekitar 2.600.000 hingga 11.700 tahun yang lalu. Ini meletakkan dasar bagi semua perkembangan masa depan peradaban Eropa. Bukti yang telah dikumpulkan sejak pertengahan abad ke-19 sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Berikut beberapa pembawakannya. 1. Mesolitikum di wilayah Denmark. Ditemukan tumpukan-tumpukan sampah, yaitu sampah dapur atau kejaken Mondinger. Tumpukan-tumpukan sampah ini terdiri dari kulit-kulit lokal, terutama kulit tiram dan kulit remis. Terdapat tumpukan-tumpukan tulang berbagai binatang laut dan binatang darat. Alat senjata dari tanduk, tukang, dan batu. Ada juga sisa-sisa mineral. Selanjutnya orang, abu, dan perik-perik yang pecah. Ditaksir sekitar 8.000 sebelum Masehi. 2. Neolitikum tahun 1854. Permukaan danau-danau Swiss sangat rendah. Lalu tampaklah periode sejarah yang baru, yaitu berada di berapa ratus di dalam danau itu. Tampak tiang-tiang yang seolah-olah menunjukkan bahwa dahulu didirikan kampung-kampung kecil di atasnya. Untuk Eropa periode ini terjadi pada tahun 5000 sebelum Masehi. Di Belgia ditemukan suatu rangka Neolitis, rangka seorang buru tambang yang ditimpa batu. Ia masih menggenggam beliungnya yang dibuat dari tanduk rusa. Tidak ada ditemukan patung dari zaman itu. Di sana, dari tanah Inggris hingga Tiongkok, kita temukan tumpukan batu yang bundar, yang disebut dolmen. Monolit itu yang berdiri tegak yang disebut menhir dan batu raksasa. 3.
peralihan ke sejarah logam, tembaga, perunggu, dan besi. Logam-logam pertama kira-kira tahun 4000 sebelum Masehi ditinjau dari sejarahnya, maka akan terlihat oleh kita. 1. Periode logam yang lamanya 6000 tahun yang lalu atau tulisan dan peradaban. 2. Satu periode batu kira-kira 40.000 tahun lamanya. 3. Satu periode adanya manusia kira-kira 1 juta tahun. Berikut ini terdapat beberapa manusia purba Eropa, yang itu 1. Manusia Heidelberg, 2. Homo neanderthal, 3. Manusia Cro-Magnon, 4. Homo erectus, 5. Homo sapiens, 6. Homo gonensis, 7. Homo habilis, 8. Homo ergaster, 9. Homo rudolfensis, 10. Homo antecessor, 11. Homo sempranensis. Bangsa Yunani kuno memiliki peradaban yang sangat tinggi. Nah, peradaban Yunani kuno meliputi kebudayaan, Kreta, polis, dan sistem kepercayaan dan hasil-hasil kebudayaan. Yunani juga dikelilingi oleh Laut Aegea dan Ionia, yang dimana Yunani terdiri atas 2 bagian, yaitu Yunani daratan yang terdiri dari beberapa pegunungan dan pantai yang berteluk-teluk. Sementara itu, Yunani yang berada di Laut Aegea terdiri dari pulau-pulau. Nah, di antara pulau-pulau tersebut terdapat Pulau Kreta yang merupakan awal perkembangan kebudayaan di Yunani dan Romawi. Lalu, bagaimanakah peranan Pulau Kreta terhadap peradaban di Yunani kuno? Sebagian peradaban di Yunani dan Romawi berasal dari Pulau Kreta. Seni kerajinan tangan, literatur, tulisan, kesenian, dan agama yang berkembang di Yunani dan Romawi merupakan pengaruh dari kebudayaan bangsa Minoa dan di Pulau Kreta.